Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Abdullah, biasa dipanggil Khalid. Saya adalah alumni dari jurusan Biologi FMIPA Universitas Jember angkatan 2016, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan magister di Flensburg University of Applied Sciences di kota Flensburg di Jerman. Satu kata untuk FMIPA UNED dan kenapa? Oke, kalau ada satu kata yang mau saya berikan yaitu adalah gudang. Kenapa gudang? Ya karena FMIPA UNED ini ya menurut saya adalah gudang dari ilmu. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil, bisa kita manfaatkan. Jadi sudah ada banyak di sana ya. Tinggal bagaimana kita pinter-pinter pilih-pilih, kita pinter-pinter memanfaatkan ilmu-ilmu dan keterampilan-keterampilan yang ada di dalamnya. Tentunya banyak sekali momen-momen yang sulit dilupakan ya, dan tentunya sangat melekat di ingatan saya. Salah satunya tentu saja kalau di MIPA itu pasti identik dengan praktikum ya. Jadi ya saya karena memang saya tertarik dengan biologi, saya masuk karena memang minat saya ya di biologi. Jadi tentu saja saya suka praktikum-praktikum, terutama praktikum yang melibatkan ilmu-ilmu tentang zoologi ya, tentang hewan, misalnya fisiologi hewan, kemudian perilaku hewan, kemudian reproduksi hewan dan lain-lain. Ya ini menurut saya sangat menarik ya praktikumnya. Ya, kemudian ada juga praktikum lapang ya. Jadi kalau di biologi FMIPA itu ada namanya praktikum lapang. Jadi di mana kami bersama teman-teman seangkatan atau yang menempuh mata kuliah tersebut mengikuti semacam study tour ya, atau ya benar-benar praktikum gitu ke suatu tempat, misalnya ke Alas Purwo atau ke Taman Nasional Sukamade atau ke Kebun Raya. Ketika itu saya ke Bali ya. Jadi seru sekali bisa jalan-jalan gitu ya, sekalian belajar banyak gitu. Jadi kita tahu banyak sekaligus making bond, mempererat pertemanan gitu ya, sesama teman kampus, sesama teman kuliah gitu. Apa yang memotivasi Anda untuk lanjut kuliah S2? Oke, jadi ada beberapa aspek ya. Pertama karena minat ya, karena memang saya ingin belajar lagi, karena memang saya punya minat di biologi, saya ingin mempelajari biologi lebih dalam. Nah, jadi saya memang berminat untuk melanjutkan studi saya seperti itu. Yang kedua yaitu setelah saya menyelesaikan kuliah S1, saya merasa banyak yang bisa lebih didalami ya dari apa yang saya pelajari selama S1 di MIPA UNED, di biologi MIPA UNED. Jadi oleh karena itu saya pikir sayang sekali kalau saya tidak mendalaminya lebih lanjut seperti itu. Kemudian yang ketiga juga karena adanya kesempatan ya. Jadi memang saya dapat program magister di Jerman ini karena ada MOU ya dari jurusan biologi dengan kampus yang ada di Jerman ini, yaitu Flensburg University of Applied Science. Jadi dari situ saya mencoba peruntungan saya, dan alhamdulillah ternyata sekarang bisa bergabung dengan program pertukaran yang terintegrasi dengan program magister di Flensburg University of Applied Science. Mengapa memilih universitas dan jurusan yang sekarang? Sebenarnya saya tidak memilih jurusan dan kampus ini ya. Jadi seperti saya tadi sebutkan bahwa saya mengikuti program magister ini karena ada MOU. Ya, jadi ada MOU atau kerjasama bilateral antara Laboratorium Bioteknologi FMIPA UNED dengan Flensburg University of Applied Science. Kemudian ketika itu ada seleksi untuk mengikuti pertukaran pelajar selama 1 semester. Itu ketika 2018. Jadi saya mencoba mengikutinya dan kemudian lolos. Dan ketika ditanya saya berminat di bidang apa, saya jawab saja kalau saya
minatnya di bidang biologi konservasi atau biologi akuatik ya, berhubungan dengan makhluk-makhluk air seperti itu. Tapi ternyata tidak memungkinkan ya, dan kemudian setelah itu ada corona sebelum keberangkatan, ada wabah corona sehingga saya tidak jadi berangkat. Kemudian setelah ditunda 2 tahun ya karena adanya pandemi, akhirnya ditawarkanlah untuk mengikuti program magister di Food and Applied Biosciences di FUAS ya. Jadi ilmu tentang bioteknologi pangan ya, singkatnya seperti itu. Dan ya karena ini kesempatan yang jarang-jarang ya, apalagi di masa pandemi, dan tentu saja agak sulit juga untuk mencari peluang beasiswa S2 di masa pandemi seperti itu ya. Jadi ya akhirnya saya putuskan, setelah diskusi dengan orang tua dan lain-lain, akhirnya saya putuskan untuk mengambil tawaran tersebut. Oke, yang pertama yang jelas yaitu minat. Ya, jadi kalau kalian tidak berminat, ya tidak usah seperti itu. Jangan hanya karena ikut-ikut atau karena tujuan yang lain. Jadi yang pertama, kuliah atau melanjutkan studi tentu saja karena ingin belajar ya. Jadi kalau ingin belajar, ingin mempelajari suatu ilmu, pastinya yang lain-lain akan mudah karena sudah ada tujuan tertentu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kompetensi atau menguasai konsep-konsep dasar yang dipelajari selama S1. Jadi apa yang sudah dipelajari selama S1 yaitu benar-benar dipelajari dan dimantapkan seperti itu ya. Jadi ketika melanjutkan studi itu sudah tidak bingung lagi seperti itu. Bahkan saya pun kadang-kadang juga masih perlu mengulang materi-materi yang diajarkan di S1. Kemudian yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah persiapan bahasa ya. Jadi tentu saja kalau kuliah di luar negeri berarti menggunakan bahasa mereka atau paling enggak bahasa Inggris seperti itu. Jadi ya disiapkan ya mempelajari bahasa mereka, kemudian paling tidak lancar atau bisa memahami percakapan seperti itu. Menyenangkan ya, jadi mereka itu mudah untuk diajak berkomunikasi dan juga open minded dan juga toleran ya. Jadi ada kalanya ketika kuliah itu melewati waktu sholat maghrib ya. Jadi kan saya harus minta izin dulu ya untuk sholat maghrib karena waktu sholat maghrib kan cuma sebentar. Dan mereka sangat mengerti itu, baik dosen maupun teman-teman sangat menghargai bagaimanapun kepercayaan kita dan lain-lain ya. Jadi itu bukan menjadi masalah besar. Kemudian saya juga belajar bagaimana bisa menyampaikan pendapat saya dengan baik ya. Jadi bisa bertanya, bisa juga menjawab dengan baik. Waktu sih ya, jadi karena saya kuliah secara online, jadi kuliah di Jember di Indonesia. Jadi di sini waktunya lebih awal 6 jam atau 5 jam daripada yang di kampus saya. Nah, jadi seringkali saya harus kuliah sore atau malam hari, dan kadang-kadang kalau sudah sore atau malam itu kan agak sulit fokus ya. Jadi ya bisa dibantu dengan kopi atau permen seperti itu untuk meningkatkan konsentrasi kembali. Oke, kemudian juga mulai semester ini kuliah saya juga campur bahasa Jerman, jadi ada kendala bahasa ya. Saya kurang fasih juga bahasa Jerman, masih mempelajari dasar-dasar ya. Jadi ya itu termasuk kendala juga. Kemudian materi yang lebih tingkatnya lebih tinggi ya seperti itu, karena saya sekarang menempuh magister di ilmu biologi pangan terapan ya, sedangkan S1-nya itu adalah biologi murni. Jadi saya perlu mempelajari banyak tambahan-tambahan seperti engineering dan teknik kimia dan beberapa materi-materi yang tidak diajarkan di S1 seperti itu. Oke, pertama tentu saja yang saya ulang-ulang terus yaitu pilih sesuai minat. Jadi benar-benar kita mau untuk kuliah di jurusan dan kampus tersebut, jadi kita bersemangat untuk meraihnya gitu ya. Kemudian akan lebih mudah lagi ya apabila linier dengan apa yang kita pelajari di S1. Jadi misalnya di S1 mempelajari fisika, maka akan lebih mudah apabila memilih S2 yang berhubungan dengan bidang tersebut. Misalnya kalau S1-nya di biologi murni seperti saya, bisa juga S2-nya mungkin di biologi pangan atau
biologi kelautan atau biologi konservasi dan lain-lain sesuai minat, dan yang linear. Sebenarnya bisa juga kalau teman-teman memilih yang non linear atau lintas jurusan seperti itu ya, tapi tentu saja akan tantangannya lebih besar seperti itu. Oke, pesan saya singkat saja yaitu tetap semangat. Jadi baik itu dalam kuliah, praktikum dan lain-lain, tetap semangat. Dan kalau ketika kalian tidak semangat ya, ingat kembali apa tujuan awal kalian masuk di FMIPA UNED seperti itu. Nah, dengan begitu kalian insya Allah akan termotivasi kembali, akan mengingat kembali ya apa tujuan saya di sini, dan dengan begitu akan menemukan semangat kembali. Kemudian untuk menjalani kehidupan kuliah kalian ya, paling nggak selama beberapa tahun ke depan ini dengan maksimal ya. Jadi belajar maksimal, kalau punya hobi ditingkatkan juga secara maksimal, kalau mau gabung ke UKM juga maksimal, ikut organisasi maksimal, semuanya dilakukan dengan maksimal. Oke, itu saja. Pertanyaannya sudah habis. Dan terima kasih untuk BEM FMIPA karena telah mengizinkan saya, telah memberikan saya kesempatan yang sangat berharga ini ya untuk saya. Terima kasih. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.